Bayangkan Anda duduk di sebuah meja makan yang dipenuhi makanan lezat, namun Anda hanya bisa memandangi semuanya tanpa mencicipi sepiring pun. Analogi yang tepat untuk menggambarkan keadaan negara tercinta kita. Ini adalah kenyataan yang dialami oleh Indonesia, negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari tambang emas hingga hutan tropis yang luas, tanahnya subur, lautnya melimpah ikan, tambangnya penuh sumber energi, batu bara hingga gas alam. Ironisnya, rakyat Indonesia terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Kenapa bisa anomali ini terjadi dan apa yang salah? Bagaimana menjaga kekayaan alam ini bisa dinikmati semua lapisan masyarakat begitu ya, merata, bukan hanya segelintir orang. Fakta yang diglorifikasi sejak dulu bahwa Indonesia adalah negara yang diberkahi. Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam terkaya di dunia. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, cadangan batu bara Indonesia mencapai 38 miliar ton pada tahun 2021 dan Indonesia menduduki peringkat terbesar ke-7 dunia. Nikel, logam yang menjadi bahan dasar baterai mobil listrik dan teknologi lainnya. Indonesia memiliki cadangan nikel sejumlah 5,2 miliar ton biji dan 57 juta ton logam, dan ini menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar penyumbang nikel di dunia. Harta karun lainnya adalah tembaga. 900.000 ton tembaga dihasilkan Indonesia pada tahun 2022. Dengan ini menjadikan Indonesia menduduki peringkat 7 dunia sebagai penghasil tembaga terbesar. Kementerian ESDM tahun 2022 yang dilansir di laman Goodstat mengatakan bahwa Indonesia menyimpan cadangan timah lebih dari 6 miliar ton biji dan lebih dari 2 juta ton logam. Dengan angka sebesar ini, Indonesia menempati peringkat terbesar kedua di dunia. Emas, logam mulia ini adalah harta karun paling menggoda. Pada kuartal 1 tahun 2024, cadangan emas Indonesia mencapai 78 ton. Sedangkan menurut laman CNBC, pada kuartal kedua tahun 2024, cadangan emas Indonesia mencapai 200 ton. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan cadangan emas terbesar ke-6 di dunia. Dari sektor perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan bahwa produksi perikanan tercatat sebesar 11 juta ton pada 2 kuartal awal tahun 2024. Angka sebesar itu menyumbang PNBP atau penerimaan negara bukan pajak sebesar hampir 1 triliun rupiah, dengan PNBP sektor perikanan tahun 2023 sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Negara maritim, julukan yang sudah disematkan pada Indonesia sejak dulu kala, lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas wilayah perairan seluas lebih dari 6 juta km persegi. Potensi yang bisa membuat kita berkata, ini sungguh gila. Laman ugm.ac.id menuliskan bahwa sektor kelautan Indonesia berpotensi mencapai 1,2 triliun US dollar per tahun. Dengan angka sebesar ini, potensi lapangan kerja terbuka hingga mencakup puluhan juta orang. Namun sayangnya, sektor ini belum digarap dengan maksimal. Belum lagi kita membahas sektor pertanian. Kontributor perekonomian terbesar ketiga negara disumbangkan sektor ini. BPS mencatat nilai tambah pertanian sedikitnya 2.600 triliun pada tahun 2023, dan ini setara dengan 12% dari total PDB Indonesia. Minyak sawit dengan nilai ekspor mencapai 31 juta US dollar, dan itu meningkat 10% sejak tahun 2018. Minyak sawit menjadi penyumbang nilai ekspor terbesar dibandingkan dengan kopi, karet, kelapa, dan lainnya. Padi, bahan pokok kebanggaan rakyat Indonesia ini menyumbang setidaknya 20 miliar US dollar per Januari 2024. Belum lagi kita membahas rempah-rempah, alternatif bahan pokok, tanaman obat, aromatik, teh, dan masih banyak lainnya. Potensi wisata dengan keindahan alam yang sungguh luar biasa, tradisi yang tak ternilai jumlahnya, dan tentu masih banyak hal lainnya yang membuat Indonesia menjadi tanah yang diberkahi. Dengan kekayaan yang sungguh tak terbayangkan, sekarang lihatlah realitas di lapangan. Bagaimana bisa Indonesia tidak menjadi negara yang maju? Berapa banyak orang hidupnya sengsara? 25 juta rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan. Rata-rata pendapatan hanya 3 juta per bulan, lebih dari 7 juta pengangguran, hampir setengah penduduknya hanya kelas menengah, infrastruktur yang tak layak pakai, dan juga utang yang menggunung.
Ini adalah rahasia umum yang semua orang tahu tapi sulit diberantas. Indonesia sering disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Transparansi Internasional menempatkan Indonesia di peringkat 5 di ASEAN dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023. Yang ini artinya adalah banyak uang dari hasil tambang, minyak, dan gas yang bocor ke kantong pejabat sebelum sampai ke rakyat. Misalnya, kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Belum lagi korupsi di sektor-sektor lain seperti pertanian, perkebunan, dan kementerian lainnya yang seharusnya mengurus keuntungan negara untuk kemakmuran rakyat malah digunakan untuk keuntungan pribadi. Masalah kedua adalah salah urus atau istilahnya mismanagement. Indonesia punya sumber daya, tapi manajemennya seperti orang kaya yang tidak bisa mengatur uang. Contoh paling nyata adalah alokasi APBN. Alih-alih memprioritaskan APBN untuk membangun pendidikan atau kesehatan, APBN malah habis untuk subsidi atau proyek yang tidak jelas manfaatnya. Dampaknya adalah alih-alih menjadi mandiri, kita malah tergantung pada impor. Padahal bahan pokok kita melimpah, tapi kita masih impor bahan pokok. Ketimpangan kekayaan mungkin masalah selanjutnya. Ketimpangan ini adalah inti masalah. Data dari Databooks menyebutkan bahwa kurang dari 1% orang Indonesia yang punya kekayaan lebih dari 15 miliar dan hanya 2% yang mempunyai kekayaan antara 1,5 miliar hingga 15 miliar. Ini artinya, meskipun sumber daya alam menghasilkan miliaran dolar, keuntungannya hanya dinikmati segelintir elit. Sementara itu, rakyat di daerah penghasil seperti Kalimantan atau Papua malah sering kena dampak lingkungan seperti banjir, polusi, dan tanah longsor. Kita seringkali terlalu fokus mengejar keuntungan jangka pendek tanpa memikirkan keberlanjutan. Penebangan liar, penambangan ilegal, dan pencemaran lingkungan menjadi bukti nyata dari buruknya pengelolaan sumber daya alam. Hasilnya, lingkungan rusak, masyarakat sekitar kehilangan mata pencaharian, dan pendapatan negara dari sektor ini juga tidak optimal. Beberapa ahli ekonomi mengatakan bahwa terlalu bergantung pada sumber daya alam justru membawa kutukan. Fenomena ini dikenal sebagai resources curse atau kutukan sumber daya. Menurut teori ini, negara dengan kekayaan sumber daya alam justru mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, kemiskinan yang tinggi, dan ketidakstabilan politik. Ini bisa terjadi karena negara bergantung pada sumber daya alam. Negara yang terlalu bergantung pada sumber daya alam seringkali lupa bahwa mengembangkan sektor lain seperti industri atau pendidikan. Akibatnya, ketika harga komoditas turun, ekonomi negara ikut terpuruk. Mari kita lihat Norwegia. Mereka juga kaya minyak, tapi mereka menginvestasikan keuntungannya kepada dana pensiunan rakyat. Sementara kita, jangankan keuntungan negara diberikan kepada rakyat, penyumbang terbesar APBN saja dari pajak sebesar 82%. Sumber daya alam dan BUMN sama sekali tidak memberikan dampak yang signifikan dalam hal ini. Jadi, kenapa negara sekaya Indonesia masih miskin? Tentu bukan sesuatu yang bisa dijawab secara sederhana. Tapi yang jelas, semua bentuk kemiskinan ini bukanlah salah takdir. Indonesia punya potensi luar biasa untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Caranya dengan reformasi birokrasi, perbaikan tata kelola sumber daya, dan investasi pada pendidikan serta kesehatan rakyat. Kita harus mulai bertanya, apakah kita mau terus jadi negara kaya yang rakyatnya miskin, atau mau jadi negara yang benar-benar menggunakan kekayaan alam untuk membangun kesejahteraan bersama? Jawabannya ada di tangan kita semua, terutama mereka yang memegang kendali atas kebijakan negeri ini.